Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita, Bapak Zamzam Mustafa, yang telah memberi kesempatan kepada kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil makalah kami. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk menyimak video presentasi dari kelompok 6 ini. Di sini kami yang beranggotakan Rona Alfianti Rohmah, yaitu saya sendiri, Siska Kartika Sari, dan juga Sabila Arianti akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pembelajaran PAI berbasis web. Langsung saja, poin yang akan kami bahas ada dua, yaitu ruang lingkup pembelajaran PAI berbasis web dan juga implementasi dan penggunaan web untuk pembelajaran PAI. Di sini saya akan membahas terkait ruang lingkup pembelajaran PAI berbasis web. Ruang lingkup ini terdiri dari beberapa subtema yang kami ambil. Subtema yang pertama yaitu definisi pembelajaran PAI berbasis web. Pembelajaran PAI berbasis web ini yaitu pembelajaran yang dimana materi yang diajarkan kepada peserta didik ditujukan untuk mengenalkan pendidikan agama Islam sebagai pengetahuan atau sebagai ilmu yang dapat dijadikan pedoman untuk beragama yang baik dan sesuai dengan landasan hukum, yaitu Al-Quran dan Hadis. Subtema yang kedua yaitu prinsip pembelajaran PAI berbasis web. Prinsip yang setidaknya harus ada dalam pembelajaran PAI berbasis web ini, diantaranya harus ada interaksi atau komunikasi antar peserta didik maupun antara peserta didik dan juga pendidik. Harus ada ketergunaan agar terciptanya lingkungan belajar yang konsisten dan sederhana, dan juga harus ada kesesuaian atau relevansi antara konten pembelajaran atau materi pembelajaran. Subtema yang ketiga yaitu manfaat pembelajaran PAI berbasis web bagi peserta didik. Peserta didik mampu mengakses materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan berkomunikasi dengan pendidik setiap saat. Manfaat bagi pendidik. Pendidik menjadi lebih mudah melakukan pembaruan terhadap bahan ajar. Kebiasaan dan kegiatan belajar mengajar dapat dikontrol secara efektif. Sedangkan bagi sekolah, sebagai pedoman penerapan pembelajaran yang efektif dan efisien yang sesuai dengan karakteristik pembelajaran, mampu mendorong sikap kerjasama dalam memecahkan suatu masalah antara pendidik dan pendidik maupun pendidik dengan peserta didik. Secara garis besar, manfaat pembelajaran PAI yaitu praktis, artinya dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan juga hemat tenaga pastinya. Terus kualitas pembelajaran pendidikan agama Islam meningkat, kemudian menjadikan pendidik dan peserta didik yang kreatif dan inovatif. Kemudian subtema yang keempat, fungsi pembelajaran PAI berbasis web. Pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis web ini terdapat 3 fungsi penting, yaitu sebagai suplemen atau tambahan, digunakan untuk menambah wawasan bagi penggunanya. Yang kedua, komplement atau pelengkap sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, substitusi atau pengganti, yaitu pembelajaran tatap muka yang dijadikan sebagai dasar untuk pengembangan pendidikan agama Islam. Subtema yang terakhir yaitu cara memilih metode pembelajaran PAI berbasis web. Terdapat 2 langkah yang sebaiknya dilakukan untuk menentukan metode pembelajaran apa yang cocok dan sesuai. Yang pertama, menentukan tipe pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Langkah ini digunakan untuk menentukan ranah mana yang akan dituju oleh kegiatan pembelajaran kali ini. Yang kedua, melaksanakan pemilihan proses pembelajaran atau tipe
pembelajaran berbasis web yang tepat dan efisien dan sejalan dengan tujuan yang akan dicapai. Dimulai dari memilih tipe pembelajaran berbasis web yang tepat, yaitu menentukan ranah pembelajaran yang dapat merepresentasikan tujuan. Mungkin itu penjelasan dari saya, dan kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Syabila Arianti, yang akan menjelaskan poin pembahasan yang kedua, yaitu implementasi atau penggunaan web sebagai pembelajaran PAI. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan atau penggunaan web atau biasa disebut dengan e-learning dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Pembelajaran pendidikan agama Islam yang memanfaatkan web atau e-learning ini sudah muncul sejak awal pandemi COVID-19, yang dimana mengharuskan proses pembelajaran dilakukan secara daring atau dilakukan di rumah dengan tatap maya. Hal ini dimaksudkan untuk memutus tali atau memutus rantai penyebaran COVID-19 melalui sekolah. Pembelajaran berbasis web atau e-learning dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan para peserta didik dalam penggunaan teknologi, khususnya teknologi internet. E-learning juga merupakan salah satu hal yang berkaitan dengan perubahan paradigma strategi pembelajaran, yang dimana strategi pembelajaran ini terus berkembang dari yang dulu berpusat pada para pendidiknya menjadi berpusat pada peserta didik. Pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis web ini juga membantu mengenalkan teknologi atau membantu mengenalkan penggunaan teknologi sebagai pengalaman baru bagi para peserta didik yang diharapkan nantinya mampu memecahkan masalah yang akan dihadapi generasi muda di masa depan atau generasi penerus bangsa dalam kehidupan yang sebenarnya. Dalam penerapannya, pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis web ini mempunyai kelebihan yang sangat signifikan dan sangat menguntungkan dunia pendidikan, yaitu yang pertama, mampu mempelajari apa saja, di mana saja, kapan saja, dan dengan mudah sehingga menghemat waktu dan tenaga, sehingga dapat dikatakan bahwa pembelajaran berbasis web ini bersifat fleksibel. Yang kedua yaitu menciptakan para peserta didik yang aktif dan mandiri dalam belajar, karena para pendidik merancang proses pembelajarannya secara bervariatif. Dan yang ketiga yaitu daya dukung tambahan untuk memperluas penguasaan materi pembelajaran tersebut. Namun, dari beberapa kelebihan yang dimiliki oleh web sendiri atau e-learning, juga terdapat suatu kendala atau hambatan yang sering dihadapi dalam pelaksanaannya, yaitu seperti masalah dalam mengakses web atau e-learning itu sendiri. Yang kedua yaitu peralatan yang kurang memadai juga mengakibatkan para peserta didik merasa bosan dan jenuh karena sulit mengakses informasi yang ada di dalam e-learning atau web itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu keterbatasan fasilitas komunikasi yang mengakibatkan para peserta didik merasa terisolasi karena mereka tidak mendapatkan atau tidak dapat mengakses informasi yang ada di dalam web atau e-learning tersebut. Sekian dan terima kasih.